Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 6 pada mata kuliah Seminar Akuntansi Keuangan, yang mana kali ini kami akan membahas sebuah artikel yang berjudul The Impact of Social and Environmental Information on Managers' Decisions, Experimental Evidence from Indonesia. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu, yang beranggotakan saya sendiri, Apriliani Wirheni Putri, dan rekan-rekan saya yaitu Ika Dek Bumantara Tuahta, Dwindi Harmadani, dan Wina Nofrima Fitri. Nah, ikutin terus videonya ya teman-teman. Baiklah teman-teman, ini saya akan tentang abstrak. Karena itu tujuan dari ini adalah untuk menguji apakah manajer mempertimbangkan informasi sosial dan lingkungan dalam mengevaluasi proyek. Itu pendekatan. Bangun di atas teori pemangku kepentingan. Penelitian ini membuat hipotesis bahwa manajer mempertimbangkan informasi sosial dan lingkungan dalam mengevaluasi proyek mereka. Untuk menguji hipotesis penelitian ini menggunakan desain eksperimental. Ketiga itu implikasi penelitian. Studi ini menemukan bahwa informasi sosial dan lingkungan relevan untuk pengambilan keputusan manajerial, khususnya dalam evaluasi proyek. Kemudian itu introduction. Pendekatan tradisional untuk pengambilan keputusan rasional yang berasal dari teori ekonomi mengasumsikan bahwa manajer membuat keputusan untuk memaksimalkan profitabilitas. Dan dikatakan oleh Harrison dan Harrell. Oleh karena itu, informasi akuntansi yang menunjukkan kinerja ekonomi merupakan sumber informasi utama dalam keputusan evaluasi proyek. Fokus bisnis hari ini tidak boleh dibatasi hanya untuk memaksimalkan keuntungan dengan mengorbankan lingkungan dan masyarakat. Meningkatnya perhatian dan kepedulian atas dampak sosial dan lingkungan bisnis dan dampak masalah sosial dan lingkungan terhadap bisnis telah menyebabkan sejumlah perusahaan secara aktif mempertanggungjawabkan dan mengelolanya, menunjukkan bahwa keberlanjutan pelaporan sosial dan lingkungan dianggap mengarah pada reputasi yang lebih baik, loyalitas karyawan yang meningkat, informasi yang tidak akurat tentang organisasi berkurang, kinerja sosial perusahaan, bantuan organisasi untuk menyempurnakan visi dan strategi perusahaan, mengurangi pemborosan dalam organisasi, meningkatkan hubungan dengan badan pengatur, penghematan biaya, meningkatkan loyalitas konsumen, meningkatkan akses komodal, tarif asuransi yang disukai, meningkatkan profitabilitas jangka panjang, dan pemantauan, peningkatan dan manajemen risiko jangka panjang yang lebih baik. Namun, penelitian tentang penggunaan informasi sosial dan lingkungan sejauh ini terutama difokuskan kepada penggunaan eksternal. Pengungkapan isu sosial dan lingkungan memiliki kandungan informasi. Teman ini menunjukkan bahwa investor sebagai pelaku dalam teori keagenan menurut Jensen dan McLean, serta pihak eksternal, membutuhkan informasi sosial dan lingkungan dalam pengambilan keputusan investasi mereka. Namun, tidak jelas apakah manajer sebagai pengguna internal pertimbangkan informasi tersebut dalam keputusan mereka, khususnya untuk evaluasi proyek. Kelemahan dalam teori keagenan karena tidak dapat jelaskan hubungan kontraktual implisit atau eksplisit yang terjadi di perusahaan. Hubungan dengan berbagai pemangku kepentingan selain pemegang saham, pemangku kepentingan dapat mencakup lingkungan, perusahaan dan tarik dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menguji penggunaan informasi sosial dan lingkungan pada manajer pengangkatan. Studi ini memiliki kontribusi teoritis dan praktis. Dari perspektif teoritis, penelitian ini memberikan penjelasan tentang bagaimana pihak internal perusahaan, yaitu manajer, menanggapi informasi lingkungan dan sosial. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang pentingnya akuntan manajemen untuk memberikan informasi tentang masalah sosial dan lingkungan bagi manajer. Evaluasi proyek. Informasi sosial dan lingkungan mempengaruhi pengambilan keputusan manajerial dalam dua cara. Dan secara langsung, sebagai menunjukkan untuk
keputusan dan secara tidak langsung sebagai pengaruh terhadap manajer tingkah laku. Oleh karena itu, informasi sosial dan lingkungan dapat digunakan sebagai sumber informasi dan dapat menyebabkan pengelola perilaku menjadi lebih bertanggung jawab secara sosial pada saat yang sama. Baiklah, sekian dan terima kasih. Materi selanjutnya adalah mengenai literatur review dan hipotesis formulation. Selanjutnya kita masuk ke dalam submateri pertama, yaitu mengenai manajemen proyek dan accounting information. Proyek adalah usaha sementara yang dilakukan untuk menciptakan produk, layanan, atau suatu hasil yang unik. Manajemen proyek memiliki siklus hidup yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan penutupan. Dalam mengevaluasi hasil proyek yang diuraikan dalam laporan, masalah baru mungkin saja ditemukan, seperti masalah sosial dan lingkungan. Akuntansi merupakan salah satu sumber informasi utama bagi manajer untuk pengambilan keputusan. Akuntansi sebagai sumber informasi dapat membantu manajer untuk mengembangkan pengetahuan tentang lingkungan kerja. Oleh karena itu, akuntansi juga harus dapat menunjukkan permasalahan dan manfaat yang terkait dengan aspek sosial dan lingkungan pada manajer untuk pengambilan keputusan. Munculnya isu sosial dan lingkungan membuat perkembangan akuntansi lebih mempertimbangkan aspek ekonomi. Perkembangan ini telah melahirkan akuntansi lingkungan yang menekankan pada dampak lingkungan sampai ke aspek sosial. Akuntansi dampak sosial dan lingkungan sering disebut dengan nama lain seperti akuntansi pengelolaan lingkungan yang hanya berfokus pada aspek lingkungan termasuk pengendalian lingkungan dan biaya lingkungan, lalu akuntansi sosial, akuntansi keberlanjutan, dan lainnya. Berbagai penelitian yang menggunakan informasi akuntansi dalam evaluasi proyek hanya menunjukkan aspek ekonomi yang dipertimbangkan. Sedangkan penelitian tentang akuntansi sosial dan lingkungan hanya berfokus pada penilaian penggunaan informasi tersebut oleh pihak eksternal. Materi selanjutnya adalah mengenai stakeholder theory. Jones dan Weeks pada tahun 1999 berpendapat bahwa premis mengenai teori pemangku kepentingan ini ada 4, yaitu yang pertama, korporasi memiliki hubungan dengan banyak kelompok konstituen atau pemangku kepentingan yang biasa kita kenal dengan stakeholder yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keputusannya. Yang kedua yaitu teori ini berkaitan dengan sifat dan hubungan dalam artian proses dan hasil perusahaan untuk pemangku kepentingannya atau untuk stakeholdernya. Yang ketiga, kepentingan semua pemangku kepentingan atau stakeholder memiliki nilai intrinsik dan tidak ada kepentingan yang dianggap mendominasi kepentingan yang lain. Yang keempat yaitu, teori ini berfokus pada pengambilan keputusan manajerial. Materi selanjutnya mengenai jenis stakeholder theory. Terdapat 3 jenis stakeholder theory, yaitu deskriptif, instrumental, dan normatif. Yang pertama, teori deskriptif atau dikenal juga dengan teori empiris, yaitu teori yang mencoba untuk menggambarkan dan terkadang untuk menjelaskan karakteristik dan perilaku dari perusahaan tertentu. Yang kedua yaitu teori instrumental atau yang disebut dengan teori strategis, mengasumsikan bahwa masalah utama dengan perusahaan antara pemangku kepentingan dan perusahaan adalah kurangnya kepercayaan dan kerjasama. Mengelola hubungan dengan pemangku kepentingan merupakan salah satu strategi untuk menyelesaikan masalah ini. Yang ketiga yaitu teori normatif atau teori konvergen. Teori konvergen ini adalah cara baru berteori tentang organisasi dan oleh karena itu berpotensi transformasional tidak hanya untuk para sarjana tetapi untuk para manajer juga. Materi selanjutnya mengenai kategori perusahaan. Terdapat 4 jenis perusahaan yaitu yang pertama perusahaan reaktif, merupakan perusahaan yang manajemen puncaknya tidak mendukung manajemen lingkungan karena ia merasa manajemen lingkungan itu tidak diperlukan. Yang kedua adalah perusahaan defensif, yaitu perusahaan yang menangani masalah lingkungan bila perlu, dengan sedikit keterlibatan manajemen puncak untuk memenuhi peraturan lingkungan dan dengan sedikit pelatihan untuk keterlibatan lingkungan karyawan. Yang ketiga adalah perusahaan akomodatif yang memandang pengelolaan lingkungan sebagai fungsi yang bermanfaat dan menyediakan karyawan pelatihan mengenai lingkungan.
Yang keempat yaitu perusahaan proaktif, yang melihat manajemen lingkungan sebagai fungsi bisnis yang penting dan menekankan pelaporan internal dan eksternal. Materi selanjutnya adalah mengenai hypothesis formulation. Dalam artikel ini terdapat beberapa hipotesis yang dikemukakan oleh penulis. Yang pertama yaitu, manajer yang diberikan informasi ekonomi yang buruk dan sosial dan lingkungan yang lebih baik lebih mungkin untuk melanjutkan proyek daripada manajer yang hanya diberikan informasi ekonomi yang buruk. Yang kedua, manajer yang diberikan informasi ekonomi yang baik dan sosial dan lingkungan yang buruk lebih mungkin untuk tidak melanjutkan proyek daripada manajer yang hanya diberikan informasi ekonomi yang baik. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita masuk kepada research method. Nah, untuk menguji hipotesis ini, itu dilakukan suatu percobaan laboratorium, di mana sebanyak 50 subjek berpartisipasi di dalam percobaan tersebut. Tetapi salah satunya tidak lolos dalam pemeriksaan manipulasi. Nah, subjek penelitian di sini adalah mahasiswa sarjana di salah satu universitas besar di Indonesia. Peneliti di sini menggunakan siswa sebagai subjeknya karena berdasarkan studi yang dilakukan oleh Lia Narachi dan Milne tahun 2005, itu tidak menemukan perbedaan dalam keputusan investasi antara praktisi akuntansi dan siswa ketika mereka diberikan informasi atau masalah lingkungan. Sehingga untuk memastikan bahwa semua subjek yang terlibat memahami kasus tersebut, percobaan tersebut mensyaratkan bahwa mereka semua adalah mahasiswa akuntansi dan telah mengambil mata kuliah akuntansi manajemen atau manajemen keuangan. Nah, semua peserta di sini juga diberi informasi tentang kinerja ekonomi, tetapi hanya kelompok eksperimen yang diberitahu tentang kinerja sosial dan lingkungan. Kinerja sosial dan lingkungan ini juga disajikan dalam bentuk kinerja baik dan buruk. Baiklah, di dalam research method terdapat the eksperimen prosedur and case material. Nah, di sini dalam tugas percobaan peneliti, semua peserta tersebut diberi instruksi untuk bertindak sebagai manajer investasi pada sebuah perusahaan. Nah, 4 tahun yang lalu, perusahaan berinvestasi dalam proyek senilai 10 miliar rupiah atau sekitar 1 juta US dollar dengan perkiraan umur 7 tahun. Kini, para peserta sebagai manajer investasi tadi harus memutuskan apakah proyek tersebut akan dilanjutkan atau dihentikan karena adanya informasi tentang kinerja sosial dan lingkungan dari proyek tersebut. Nah, subjek tersebut diminta untuk memutuskan pada skala 10 poin yang telah dilakukan dalam percobaan serupa sebelumnya atau dalam percobaan peneliti sebelumnya. Dengan demikian, semakin besar respon numerik yang ditujukan oleh subjek, maka semakin besar pula kecenderungan untuk menghentikan proyek tersebut. Nah, dalam artikel ini, itu peneliti memilih instrumen dari Chen dan Milne tahun 1999 serta Teo dan Xiu tahun 1990, sehingga peneliti mampu memberikan perlakuan positif menggunakan bentuk instrumen yang baik dan perlakuan negatif menggunakan bentuk instrumen yang buruk. Nah, orang-orang mungkin berpendapat bahwa persepsi informasi kinerja sosial dan lingkungan telah berubah dibandingkan dengan yang diadakan pada tahun 1990-an. Namun, informasi terkait kesehatan, keselamatan, komunitas, polusi, dan kepatuhan terhadap peraturan pemerintah seperti yang tercakup dalam instrumen itu masih dianggap penting, terutama untuk bisnis yang ingin dianggap etis. Selanjutnya kita masuk kepada poin data analysis and result. Yang pertama kita masuk kepada statistical test. Di sini, analisis varian atau ANOVA itu menggunakan perbandingan terencana melalui teknik analisis kontras yang dilakukan untuk menguji hipotesis. Nah, analisis ini dilakukan dengan membandingkan kelompok kontrol dengan kelompok eksperimen. Tes ini bertujuan untuk menentukan
apakah ada kecenderungan yang signifikan secara statistik bahwa manajer yang diberikan informasi ekonomi yang buruk atau baik dan informasi sosial dan lingkungan yang baik atau buruk lebih mungkin atau tidak untuk melanjutkan proyek daripada manajer yang diberikan informasi yang hanya informasi ekonomi yang buruk atau baik. Nah, kita masuk yang kedua, yaitu deskriptif statistik. Nah, di sini telah disajikan tabel 1 yang menunjukkan jumlah peserta yang dilambangkan dengan N, rata-rata atau mean yang dilambangkan dengan delta Y, dan deviasi standar atau SD untuk setiap kelompok. Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah peserta di setiap kelompok adalah untuk grup A 13, grup B 12, grup C 11, dan grup D 13. Selain itu, pada tabel tersebut juga menunjukkan rata-rata dari kelompok B atau grup B, yang mana grup B ini sebagai kelompok eksperimen yang menerima informasi ekonomi yang baik dan informasi lingkungan dan sosial yang buruk, yang mana lebih tinggi dibandingkan dengan grup A sebagai kelompok kontrol yang hanya menerima informasi ekonomi yang baik. Nah, di sini nilainya untuk grup B rata-ratanya 6,25 dan SD-nya 2,18, sedangkan grup A itu rata-ratanya 3,78 dan SD-nya 2,74. Nah, selanjutnya pada tabel tersebut juga menunjukkan bahwa rata-rata dari grup D, yang mana sebagai kelompok eksperimen yang menerima informasi ekonomi yang buruk dan informasi lingkungan dan sosial yang baik, yang lebih rendah daripada grup C, yang mana sebagai kelompok kontrol yang hanya menerima informasi ekonomi yang buruk, di mana nilainya grup D rata-ratanya 3,61 dan SD 1,89, sedangkan grup C rata-ratanya 6,91 dan SD-nya 1,87. Nah, secara keseluruhan, tabel tersebut menunjukkan bahwa rata-rata tertinggi itu dimiliki oleh grup C dan rata-rata terendah dimiliki oleh grup D. Hasilnya menunjukkan bahwa subjek mungkin menganggap informasi sosial dan lingkungan itu lebih penting daripada informasi ekonomi. Nah, yang ketiga yaitu hipotesis testing. Di sini juga telah disajikan tabel 2, yang mana di dalamnya terdapat panel A dan panel B. Nah, pada panel A di sini menunjukkan hasil ANOVA untuk pengujian hipotesis. Hasil ini menunjukkan perbedaan yang signifikan di antara semua kelompok yang dibentuk dalam percobaan. Nah, untuk menguji hipotesis ini, itu diperlukan analisis lebih lanjut tentang perbedaan dalam kelompok tertentu, karena hipotesis tersebut menyiratkan perlunya melakukan perbandingan terencana antara kelompok tertentu, yang mana dilakukan dengan menggunakan analisis kontras. Selain itu, pada tabel ini juga terdapat panel B, yang mana menunjukkan jarak rata-rata dari grup A dan grup B dengan nilai 2,48 dan mengonfirmasikan perbedaan yang signifikan secara statistik. Selain itu juga menunjukkan jarak rata-rata dari grup C dan grup D dengan nilai 3,29 dan menegaskan juga perbedaan yang signifikan secara statistik. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa informasi sosial dan lingkungan dapat mempengaruhi keputusan manajer. Secara khusus, temuan dari peneliti ini menunjukkan bahwa meskipun manajer proyek mengalami manfaat ekonomi atau kinerja ekonomi yang baik, namun jika mereka melihat efek buruk proyek pada masyarakat dan lingkungan, karena mereka diberi informasi tentang masyarakat dan lingkungan yang buruk, maka mereka juga akan menghentikan proyek. Diskusi dan kesimpulan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji penggunaan informasi sosial dan lingkungan pada manajer pengambil keputusan.
Berdasarkan teori stakeholder, penelitian ini menghipotesiskan bahwa manajer sebagai pihak internal akan mempertimbangkan informasi sosial dan lingkungan ketika informasi tersebut terdapat pada manajer. Studi ini menemukan perbedaan yang signifikan antara kelompok yang menerima informasi ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan kelompok yang hanya menerima informasi ekonomi. Rata kelompok eksperimen yang diberikan keduanya baik. Selanjutnya, penelitian ini memberikan bukti empiris tentang bagaimana manajer membuat keputusan dalam kasus yang melibatkan banyak pemangku kepentingan. Peneliti ini juga memberikan bukti empiris yang belum dimasukkan dalam penelitian sebelumnya tentang bagaimana pihak internal pengelola menggunakan informasi sosial dan lingkungan. Bukti empiris saat ini hanya menunjukkan bagaimana pihak luar menggunakan informasi sosial dan lingkungan. Implikasi utama dari penelitian ini adalah perlunya akuntan manajemen untuk memberikan informasi sosial dan lingkungan bagi para manajer. Seperti yang diperkirakan, ketika manajer mendapatkan informasi sosial dan lingkungan, mereka mempertimbangkan informasi tersebut dan dalam pengambilan keputusan. Saat ini informasi sosial dan lingkungan belum diintegrasi ke dalam informasi yang disajikan oleh akuntan manajemen, sehingga sistem informasi manajemen terbaik menjadi tidak efisien dan paling buruk menyebabkan pengambilan keputusan yang buruk dan akuntabilitas yang lemah. Informasi akuntansi dalam hal ini, informasi sosial dan lingkungan mempengaruhi ke pengambilan keputusan manajerial dengan dua cara, secara langsung sebagai masukan terhadap keputusan dan secara tidak langsung sebagai pengaruh terhadap manajer. Informasi sosial dan lingkungan dapat menjadi sumber informasi juga untuk mengubah manajer kinerja keuangan, karena kinerja sosial perusahaan meningkatkan kinerja ekonomi seperti yang dikemukakan oleh Sorocha dan kawan-kawan pada tahun 2010 dan Simpson dan Cohers pada tahun 2002. Oleh karena itu, pemberian informasi sosial dan lingkungan oleh akuntan dapat didorong untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Baiklah, sekian dulu ya video pembahasan kami tentang artikel ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.